Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri yang Mas Jawir cintai, bersama dengan Pintu Misteri membuka tabir misteri. Ahey, yes. Kali ini Mas Jawir menginginkan Kimacan untuk melihat lebih lanjut. Ini Kimacan karena kan banyak sekali tulang punggung keluarga. Ya. Mas Jawir kemarin baca beberapa tulang punggung keluarga yang sempat menangis, yang sempat tidak sempat menyerah, tapi ada juga yang terus bersemangat. Nah, ini Mas Jawir itu menginginkan Kimacan untuk melihat lebih lanjut lagi agar bisa menjadi penyemangat untuk tulang punggung keluarga semuanya. Karena pastinya kan banyak sekali tulang punggung keluarga yang dia harus berjuang untuk keluarga, baik itu yang single parent, janda, duda, bahkan pun yang masih single pun juga ada yang menjadi tulang punggung keluarga. Gitu ya Ki ya. Sehingga Mas Jawir menginginkan Kimacan untuk menerawang lebih lanjut masalah rezeki untuk tulang punggung keluarga di tahun 2022. Namun sebelum itu, how are you Kimacan? I'm fine, and you? Oh, I'm good also, thank you. Kalau begitu, mari kita doakan juga untuk penontonnya Pintu Misteri yang sudah support Pintu Misteri sampai saat ini. Komen-komen positifnya itu yang Masya Allah Tabarakallah begitu menyentuh hati. Apa yang menjadi doa kalian di dalam komen itu akan berbalik kepada kalian semuanya. Sehingga Mas Jawir pun juga patut terus mendoakan untuk kakak-kakak semuanya, saudara-saudaranya Mas Jawir, baik yang terlihat dan tak terlihat, yang sudah support Pintu Misteri dengan caranya masing-masing, gitu ya Ki ya. Doa terbaik dari kami tim Pintu Misteri untuk kakak-kakak semuanya. Semoga saja selalu diberikan ketenangan hati dan pikiran. Amin ya Allah. Kelancaran rezeki. Amin ya Allah. Diberikan selalu untuk karunia. Amin. Mukjizat. Amin. Umur panjang. Amin. Kebahagiaan untuk di alamnya masing-masing. Amin ya Rabbal alamin. Dan apabila kakak-kakak semuanya sedang dalam suatu problem permasalahan, semoga saja Tuhan Yang Maha Esa memberikan kemudahan untuk solusinya. Doa terbaik dari kami untuk kakak-kakak semuanya. Ada tambahan Kimacan? Untuk para saudara-saudara di luar sana, terima kasih sekali yang sudah selalu support untuk Pintu Misteri setiap hari. Amin. Yang selalu menyempatkan waktu untuk melihat konten-konten Pintu Misteri. Terima kasih sekali. Doa-doa kalian di kolom komentar sangat baik semua. Terima kasih sekali. Semoga apa yang kalian ucapkan di komentar itu berbalik kepada kalian lagi. Doa terbaik buat kalian, diberikan kesehatan. Amin. Buat kalian, keluarga kalian, orang-orang terdekat kalian. Amin ya Allah. Dan juga diberikan kelancaran rezeki dari berbagai macam arah. Amin. Dan juga diberi ketenangan hati dan pikiran, dan dilancarkan semua urusan-urusan kalian saat ini. Amin ya Rabbal alamin. Itu udah cukup. Makasih Kimacan Sama-sama. untuk doanya, untuk ramalannya, untuk waktunya, untuk tenaganya. Matur nembah nuwun. Baiklah Kimacan, mungkin ada tambahan, mungkin Rogo Sukmo atau apa? Oke. Untuk yang Rogo Sukmo, saya lupa ingat itu yang kemarin. Oke. Untuk yang si Libra dengan si Scorpio. Waduh. Yang Libra yang saya lihat ini daerah Jawa. Saya lupa daerahnya di mana. Ini daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah. Solo. Oke, itu untuk Libra yang di Jawa Tengah. Untuk usahanya yang sepi itu sudah saya bersihkan dengan cara saya sendiri. Mulai besok kalau misalnya si Libra itu menonton video Pintu Misteri ini, cukup kalian doain saja pas pertama kali mau buka. Ya, insya Allah usaha kalian sedikit demi sedikit mulai ramai nanti. Oh alah. Dan juga untuk yang si Scorpio, semua
Saya nggak tahu ini dia putus atau baru bercerai, saya nggak ngerti ya. Ayo, kalian bisa untuk move on. Ya, cukup kesedihannya jangan berlarut-larut. Ya, karena perjuangan belum berakhir cuma di situ saja. Masih banyak kesempatan kalian. Saya di sini cuma membantu membersihkan aura negatif dalam tubuhnya Scorpio, sehingga kamu bisa lebih bisa mengikhlaskan segala sesuatu, dan juga si Scorpio bisa menghilangkan kenangan-kenangan masa lalu. Ya sudah cukup. Berarti Tuhan memberi ujian seperti ini karena dia bukan jodoh kamu. Betul. Jangan dipaksakan. Barang yang dipaksakan itu tidak bagus. Ya, mudah-mudahan Scorpio yang lihat ini bisa cepat sadar, karena kalau misalnya tidak sadar-sadar juga, saya juga agak susah untuk menerawak dari sini, dan juga untuk membersihkan aura negatif dalam tubuh kalian agak susah. Jadi kalau saya juga butuh semangat kehidupan dari jiwa kamu sendiri. Ya. Dan untuk yang lainnya, silahkan di komen nanti. Nanti komennya insya Allah akan saya pilih orang-orang mana saja yang akan saya apa namanya? Untuk dibantu. Iya. Dibantu, ya. Ki Macan sendiri yang akan memilih gitu ya, Ki ya. Nah, Ki Macan ini agak menarik untuk yang kasus untuk si Libra itu tadi ya, Ki ya. Kemudian sama si Scorpio juga tadi. Ki Macan tadi bilang bahwa untuk yang si Libra udah dibantu dengan caranya Ki Macan. Ki Macan pada saat Rogo Sukmo, apa nanti pihak yang bersangkutan tahu atau tidak kalau sudah dibersihkan? Tahu. Karena saya pas masuk dalam dimensi alam sadarnya, di mimpinya saya bilang sama dia. Dari tempat kerja, dari rumah ke tempat usaha, itu kamu harus senyum. Jangan bawa aura negatif ke tempat usaha. Senyum gitu ya. Jangan melamun. Ya gimana ini? Betul. Optimis. Harus optimis. Ya. Kalau mulai ngantuk di tempat usaha, ya bersih-bersih apa aja. Lah iya. Apa namanya itu? Saya lihatnya sih ada. Dia usaha apa tuh, Ki? Kayak mie ayam gitu ya. Itu apa aja dikerjain. Pokoknya dikerjain ya, gitu loh ya. Jangan melamun, jangan merenung, aduh gimana ini. Waduh, itu banyak ada permasalahan gitu. Tambah keluar ya, Ki ya. Dia agamanya apa nih, Ki? Agamanya kalau lihat si Islam itu. Islam lah. Kalau seandainya Islam mungkin ada tambahan yang biasanya sering Ki Macan kasih tahu ke Mas Jabir itu suruh zikir bismillah. Berapa kali nih, Ki? Bismillah 7 kali, tuangin di air, bisa di kelapa juga bisa. Banyak macam. Banyak caranya gitu loh ya, Re. Pokoknya daripada buat melamin, buat zikir-zikir gitu ya, Ki. Jangan ngelongso ya di tempat usaha. Aduh, itu jauh banget. Mas Jawir kalau anak buah Mas Jawir di tempat kerja, sungutnya Mas Jawir langsung nyundang. Kita semangat berangkat kerja, kalian yang ini kok longso gini jangan. Semua punya problemnya, tapi terlebih ini yang si Libra ini tadi semoga ngeh apa yang dibilang sama Ki Macan ya, Ki ya. Karena selain dikasih tahu bahwa Ki Macan juga membantu menetralisir dengan caranya Ki Macan juga. Walah, matur nuwun Ki Macan. Sama-sama, semoga bisa menginspirasi, dan juga bagi kalian yang ingin dibantu sama Ki Macan, itu Ki Macan yang memilih ya, Rek yo. Kalian cukup menyantumkan beberapa komentar lengkap dengan nama lengkap yang ada nama lengkapnya dan juga kotanya di mana. Tapi saya lihat juga Mas Jawir, tapi kadang-kadang yang saya bantu itu ya, dia sudah like, komen, dan share. Waduh. Dan patut untuk dibantu. Waduh. Dia aja perjuangan. Jadi saya akan balas dengan perjuangan saya juga. Bukannya hitung-hitungan, tapi yang namanya kerjasama. Betul. Waduh. Kok Mas Jahid baru kepikiran ya? Ternyata Ki Macan ibaratnya begini. Kita membantu berjuang karena kita pun juga melihat kalian itu berjuang. Ngono ya. Apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Kau melakukan perjuangan, insya Allah Ki Macan dengan caranya dia pun juga akan melakukan perjuangan. Walaupun ngantuk-ngantuk. Sian kadang-kadang.
Roko Sukmo pun juga nggak gampang. Betul. Belum tukaran Kambi Astrale. Iya, betul, bukan sekedar lewat gitu aja. Nariknya kemarin pipinya Ki Macan aboh gara-gara narik membantu yang berada di itu ya Ki ya. Kejedot. Namun itulah perjuangan karena mereka pun juga berjuang untuk pintu misteri. Betul. Sehingga Ki Macan pun juga berjuang untuk kalian bagi yang berjuang. Lanjut kita melakukan penerawangan Ki Macan ini untuk para pejuang tulang punggung keluarga. Ini nanti berlaku untuk yang bekerja di Indonesia dan di luar negeri. Semua yang berurusan dengan tulang punggung, yang dia membiayain orang tuanya, yang membiayain keluarganya, yang membiayain anak-anaknya dan adik-beradiknya. Oh iya, amin. Bisa sebutin lagi Mas Syawir? Menerawang rezeki untuk tulang punggung keluarga di tahun 2022. Oke. Monggo. Oka Kling ini lama-lama ganteng ya Mas Syawir. Sinten? Oka Kling. Ganteng kok kayak kelambi pink. Tapi lain kali kalau misal syuting jangan pakai jilbab warna pink ya. Rek, mohon maaf ini bukan karena baju pinknya masuk kaki itu baju pinknya itu nerawang ngono loh Rek. Baju pink yang lain tuh nggak apa-apa, ini nerawang gitu loh. Kalau kena keringet titik itu duwemplok ngono. Jan. Maaf lagi kamu. Oh iya, mohon maaf masuk kaki ini. Oh Masya Allah. Julid Mas Syawir. Jangan kepecah lagi itu. Jangan ngomongin Oka Kling deh. Mboten. Soalnya pecah semuanya. Lagi. Mas Syawir tuangkan minum mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Oka Kling kapan mau ngundang saya ke acara rumahnya? Acara Insya Allah Maret ya. Alhamdulillah. Subscribernya mbak undang ora? Baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kembali. Ya, baik. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk orang-orang yang sebagai tulang punggung keluarga. Rezekinya dan kesialannya dan masa depannya untuk di tahun 2022. Apapun yang saya ramalkan di sini, kalau itu positif, buat sebagai motivasi. Tapi kalau misalnya negatif, itu buat waspada dan buat pelajaran kalian. Tolong para penonton Pintu Misteri lebih bijak lagi ya. Tidak apa-apa, gak usah ditahan. Jadi lebih bijak menonton tayangannya Pintu Misteri, terutama untuk keberhasilan atau rezeki untuk tulang punggung keluarga di tahun 2022. Ini Mas Jabir ini yang menginginkan Ki Macan melihat lebih lanjut itu sebagai penyemangat Rek. Agar kalian pun juga semangat, karena tulang punggung keluarga itu kan dengan berbagai macam problem gitu ya Ki yo, dan itu tidak hanya kalian saja, banyak kok yang lain-lainnya. Nah dengan hal ini nanti semoga bisa menjadi penyemangat kalian, bisa menjadi motivasi kalian. Karena Mas Jabir itu yakin suatu beban yang dititipkan kepada kalian itu pun juga pasti Tuhan sudah menakarnya dan pasti sudah percaya bahwa kalian itu mampu untuk menompang dan mengemban apa yang menjadi tanggung jawab. Iya, betul. Matan ya Ki ya. Betul. Baik ya. Oke. Monggo. Oke, kartu pertama. Iya, kartu oracle saya mengatakan di sini nih karma.
Buat para tulang punggung keluarga yang mencari nafkah untuk keluarga, yang mencari rezeki untuk keluarga. Di sini yang saya lihat kartu oracle saya mengatakan karma. Ya, kita tidak tahu apa yang dilakukan manusia di kehidupan bulan-bulan kemarin ya. Perjalanan manusia di tahun-tahun kemarin. Kalau kalian melakukan kejahatan, banyak kejahatan, kecurangan, dan juga banyak pertengkaran di tahun-tahun kemarin, ya di tahun 2022 nanti itulah yang kalian dapat. Tapi begitu juga sebaliknya, kalau kalian banyak melakukan kebaikan di tahun-tahun kemarin dan tahun 2022 ini yang akan membantu kalian. Karma itu ya. Karma. Ya. Jadi kalau karma ini tolong kalian flashback ulang. Kebanyakan orang kalau saya sebutkan karma, dia pasti melihat karma baik-baiknya saja atau buruk-buruknya. Takut gitu ya. Iya. Jadi saya tidak pernah melakukan ini, saya tidak pernah melakukan ini. Kita tidak tahu. Benar. Ya, kita tidak tahu apa kalian tidak sengaja atau kalian lupa dengan karma buruk yang pernah kalian lakukan di luar sana. Jadi mulai sekarang, ayo kita belajar bersama-sama untuk membuat dan menanam karma baik. Karena apa? Karena karma baik tersebut itulah yang akan membantu buat kelancaran rezeki kita nantinya. Betul sekali. Waduh, ini berarti tahun 2022 tulang punggung keluarga untuk masalah rezeki tergantung dari apa yang kau tanam di tahun sebelumnya. Gitu ya Ki ya. Karena bagaimanapun juga perbuatan buruk apapun itu alasannya tetap aja itu perbuatan buruk. Betul. Takutnya tadi Ki Macan bilang melakukan penipuan ini karena menjadi tulang punggung keluarga. Tulang punggung keluarga bukan menjadi alasan bahwa kalian melakukan penipuan. Betul. Ngono ya Ki ya. Iya. Ibaratnya seperti itu karena kan hitungannya Tuhan, apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Kalau kau menipu, sekecil apapun alasan apapun itu juga kan namanya menipu. Betul. Pasti pun juga akan mendapatkan penipuan juga balasannya gitu ya. Jadi bijak menyaring kata-katanya Mas Jawid juga yang asal jetok ngene Ki. Ya Ki, waduh. Tapi Mas Jawir mendoakan semoga aja karma baik yang akan didapatkan, semoga saja tulang punggung keluarga yang nonton Pintu Misteri, subscribe-nya Pintu Misteri, semuanya tulang punggung keluarga yang tahun 2021 mengisinya dengan kebaikan-kebaikan. Agar tahun 2022 mendapatkan kebaikan-kebaikan lainnya dan didekatkan kebaikan-kebaikan yang lain-lainnya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kita lihat lagi kartu berikutnya. Kartu oracle saya mengatakan apa lagi Kak di sini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk tulang punggung keluarga. Ya. Yang saya lihat di sini ada kemungkinan kalian untuk bisa mendapatkan rezeki besar itu ada bulan-bulannya. Ya, sebentar. Ya. Maret, Juni, Juli, Agustus, Oktober, Desember. Ya. Di situ ada kesempatan untuk tulang punggung keluarga tapi peluang untuk mendapatkan rezeki besar. Ya, peluang untuk mendapatkan rezeki besar itu di bulan-bulan yang saya sebutkan tadi. Ya, nanti mungkin untuk lanjutannya saya bisa melihat di kartu oracle saya yang berikutnya. Waduh. Ini peluang rezeki besar di bulan Maret, Juni, Juli, Agustus, Oktober, sama Desember ada 6 bulan. Ini peluang ya. Yang namanya peluang itu kalau nggak dikejar, nggak diraih itu nggak akan datang. Ngerti ya Ki ya? Mungkin ini peluang ini jangan sampai hilang.
nanti makanya dicatat ini di bulan-bulan yang sudah dibilang sama Ki Macan, agar nanti kalau kalian lemes-lemes di bulan itu nggak lemes-lemes, peluang rezeki besar. Ngono ya Ki ya. Iya. Bagus. Monggo Ki, kartu selanjutnya pripun? Oke, ini untuk tulang punggung keluarga yang berada di luar negeri. Waduh. Tulang punggung keluarga yang ada di luar negeri, yang saya lihat di sini, ya. Kalian tulang punggung keluarga yang mana tempat keluarga meminta kiriman ya. Oke. Kalian boleh memanjakan keluarga kalian. Boleh. Kalian boleh menyenangkan keluarga kalian. Tapi jangan sampai membuat mereka malas dengan aktivitasnya sendiri. Dan akhirnya bisa membuat saudara-saudara lain tidak mandiri seperti kalian. Jadi kalian sebagai tulang punggung keluarga, ayo mengajarkan juga bagaimana caranya berusaha dan bekerja keras. Jangan sampai mereka jadi malas akan keenakan diberi rezeki terus. Nah, keenakan disuapi. Ya. Jadi jangan jadi tulang punggung yang merusak saudara-saudaranya sendiri. Jadilah tulang punggung sebagai contoh teladan buat adik-adiknya atau orang tua lainnya. Jangan sampai jadi tulang punggung sebagai pemanfaat aja. Oh ya. Ya, itu hati-hati. Ini tahun 2022 ini. Nah, ini mungkin yang sudah terjadi ataupun apa mungkin bisa dirubah kembali cara pemikirannya. Pola pemikirannya gitu ya Ki ya. Ini ada nasihatnya dari Ki Macan. Sebenarnya ya juga betul. Kalian bekerja di sana berjuang sekuat tenaga memang untuk keluarga yang berada di rumah, tetapi harus pinter-pinter. Apa yang kalian kasihkan di kampung jangan sampai membuat saudara yang di kampung itu akhirnya males-malesan, keenaan kalian transferi. Nanti ute eja ditumpul. Seharusnya yang berada di kampung bisa menyontoh kalian yang bekerja di luar negeri, yang berjuang keras, yang bekerja di pabrik aja sampai siang dan malam, yang berjuang sebagai asisten rumah tangga, ngosei WC kalian lakukan. Ngono kan Ki? Nah, jadi yang di kampung pun juga ibaratnya, ayo kakak atau siapa yang berada di sini pun berjuangnya pun juga demikian, gitu loh. Kalian tidak pelit kok. Ceritakan kesusahan kalian juga. Sakit jerih payahnya. Jadi biar orang yang di kampung itu juga nggak meenak-enakan. Betul. Ini kan Mas Jafir kan orang dari kampung nih Ki. Ini mohon maaf loh ya. Kalau ada istri yang berada di luar negeri, mohon maaf ini ada beberapa yang begitu, ada yang beberapa yang tidak. Ini yang mungkin yang beberapa yang seperti yang Mas Jafir bilang, guaya, padahal istrinya bekerja banting tulang. Yang di kampung terutama gayanya minta ampun, itu ya Ki ya. Apalagi kalau yang suaminya gitu, malah pakai uangnya tidak yang benar, digunakan untuk perempuan lain. Kan yo ngenes. Banyak yang seperti itu ya, termasuk kakeling. Nah, ini mohon maaf kalau kalian yang ini kan Mas Jafir bilang yang seperti ada yang tidak. Gambaran. Ya, ambil sisi positifnya. Pelajaran. Jangan sampai sudah terjadi baru kalian menyesal, karena sifatnya manusia kalau belum ditampa dengan penyesalan dia tidak akan sadar. Karena kasihan juga kakak-kakaknya Mas Jafir yang di luar negeri ini kan banting tulang mati-matian, kadang-kadang sakit meriang tetap bekerja, kadang-kadang lagi sakit harus bekerja dimarahi majikan, buatin makan malam-malam, kamar mandi kotor dimarahi. Sebegitunya kalian berjuang kan. Jadi kalau seandainya tidak dihargai sama orang yang di kampung dan dikit-dikit minta disuapin, kirimi ini, kirimi itu, kirimi ini, sedangkan mereka tidak berjuang keras untuk menyambung hidupnya mereka,
kan yo kasihan kalian. Semangat ya untuk saudara-saudaraku di luar sana yang jadi tulang punggung keluarga, Nah, terutama iya. di negara orang. Ya, tapi kalian harus juga bisa menyisihkan uang kalian. Jangan dilempar semuanya, ya. Sisihkan. Harus mendidik juga Ya, mendidik yang di juga kampung, yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan, Betul. agar bisa mandiri dan tidak boros menggunakan uang kiriman kalian. Betul. Oh, Betul iya? ya. Oke, kita buka lagi kartunya. Monggo. Oke, di sini kartu oracle saya akan membahas masalah tulang punggung keluarga untuk adik-beradik. Waduh. Di sini yang saya lihat kartu oracle saya, dia ini seorang tulang punggung keluarga yang menafkahin Adik-beradik. adik-beradik dan juga yang saya lihat di sini orang tua. Orang tua ini cuma satu yang saya lihat. Oh. Jadi yang satunya sudah meninggal. Jadi dia tulang punggung keluarga. Iya. Dia anak pertama gitu ya, Ki? Ya? Anak pertama Punya dari adik-adiknya. Yang saya lihat di sini adik-adiknya malah yang masih sekolah ya Mas Jawir. Walah ya, Ya. itu. Ini yang masih sekolah. Yang masih sekolah dia menjadi tulang punggung keluarganya. Bekerja serabutan dan bekerja sebenarnya yang saya lihat di sini dia bekerja di satu tempat tapi habis selesai itu dia nyambung lagi. Masya Allah. Iya. Saya akuin untuk tulang punggung keluarga yang ini, yang satu ini, yang dia berjuang untuk keluarga, yang saya lihat rezekinya bagus ini. Selalu berjuang ya, selalu berjuang. Karena kan kalian berjuang untuk adik-beradik, yang mana adik-beradiknya masih kecil. Lah ya iku loh. Tapi yang saya lihat juga adik-beradiknya di sini mengerti akan kekurangan dari kakaknya. Alhamdulillah. Dan orang tuanya pun juga mengerti akan kekurangan dari anaknya yang satu ini. Tapi dikasih uang berapapun cukup. Iku loh, Rek. Tidak pernah kurang nggak cukup. Jadi bisa manfaatkan uang yang diberikan dari kakaknya. Ini bagus untuk tulang punggung keluarga. Saya doakan kalian selalu diberikan rezeki yang berlimpah, Amin ya Allah. terutama kesehatan. Amin. Untuk menopang tanggung jawab untuk menjadi orang tua dan orang tua buat adik-adiknya. Waduh. Ini Kimacan kalau tulang punggung keluarga yang ini dia perempuan atau laki-laki? Yang saya lihat di sini laki-laki dan perempuan, Mas Jawi. Laki-laki dan Ya. perempuan ya. Dia menjadi orang tua buat adik-adiknya. Dia menjadi ayah untuk keluarganya juga. Ya. Oh, ya, Ki, ya. Yang saya lihat sini itu ada tulang punggung itu saya doakan. Saya cuma bisa mendoakan semoga Tuhan mendengarkan doa saya untuk tulang punggung keluarga yang berjuang buat adik-beradiknya. dan Ini adik-beradiknya satu masih orang kecil, tua. Mas Jawi. Umur berapa nih kalian lihat? Kayak satu SD, satu SMP, Wah, kayak seperti itu Mas Jawi. Masya Allah, ini pasti bangga Ya, gitu dan ya. orang tuanya ini yang saya lihat kayak setruk tapi duduk aja gitu loh, nggak bisa bergerak. Tapi yang mengurus orang tuanya di rumah itu adik-adiknya dan dia yang mencari rezeki untuk keluarga yang di kampung. Mas Jawi doakan untuk kakak yang dibilang sama Kimacan ini selalu berpikiran positif, selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk kasih tisu. Oh, ini tisu Mas Jawi. Oh ya, sini. kenapa sih kok mesti nangis? Mas Jawir emang seperti itu, dia tidak bisa cerita keluarga-keluarga seperti itu tadi karena perjalanannya sama seperti yang kita bayangkan. Wes pokoknya itu tadi ya pasti paham maksudnya Mas Jawir. Lanjut lagi. Oke, kita cari lagi untuk tulang punggung keluarga. Iya, monggo. Ya, ini tulang punggung keluarga yang mana ini Duda punya anak 2 dan dia menghidupin orang tuanya dan adiknya. Oh alah. Yang saya lihat di sini seperti sopir apa ya? Angkutan. Iya, seperti pokoknya sopir mobil gitu. Sopir mobil gitu aja. Dia kerja double lagi juga ini. Masya Allah. Kerja double dari pagi sampai sore itu kerja
dan dari sore sampai ke subuh dia pun kerja. Masya Allah. Dia cuman pulang istirahat untuk ngasih uang makan harian untuk anak, adik dan orang tuanya di dalam satu rumah petakan. Masya Allah. Dan dia cuman tidur di tempat kerjanya, di tempat, di mobil gitu atau di Ya, tempat kerjanya tempat gitu kerjanya. ya. Walah, Masya Allah, ya Allah, moga Kembali lagi saya akan doakan untuk pejuang-pejuang yang tulang punggung keluarga yang saya terawang di sini. Semoga kalian diberi kesehatan dulu nomor satu. amin. Diberikan kesehatan nomor satu dan diberikan kelancaran. Amin, ya Mungkin Allah. ada uang-uang tambahan Amin, untuk ya keluarga-keluarga kalian nanti. Dan yang kalian berikan uang setiap hari buat mereka, dan juga diberikan kesehatan juga untuk anak, adik dan orang tuanya yang kalian pelihara ya, bukan pelihara ya, Yang dicukupi kebutuhan, dirawat, yang merawatnya Ya. si kakaknya ini. Ya, jangan khawatir, rezeki kalian itu ada doa-doa dari keluarga-keluarga yang kalian nafkahi. Iya, betul ya Rek ya. Pokoknya doanya Mas Jabir juga untuk yang duda ini tadi, apapun itu problem kesusahan kalian, Tuhan memang menitipkan sesuatu yang mungkin kalian anggap bahwa itu terasa berat, tapi jangan kalian menganggap berat. Iya. Karena di setiap langkah kalian pun juga ada doa-doa dari orang yang menjadi tanggung jawabnya kalian. Betul. Lebih kalau Mas Jabir memilih ya Ki ya. Lebih baik kita itu bekerja dengan diiringi oleh doa orang-orang yang tercinta kita daripada kita bekerja tanpa iringan doa. Iya. Benar gak Ki? Karena rasa nikmatnya itu akan jauh berbeda. Iya. Akan terasa lebih nikmat apabila kita bekerja itu mendapat iringan doa dari orang tua, dari anak-anak, dari apa yang menjadi tanggung jawab kita, itu akan terasa nikmat. Betul. Karena iringan doa. Ya. Daripada kita bekerja tanpa ada iringan doa, ibaratnya ya Ki ya, Iya. pasti kita akan menjadikan kesombongan di dalam pekerjaan tersebut Betul. dan akan tidak barokah. Ya. Apalagi sih orang yang mau hidup, harta pun juga tidak akan bisa dibawa mati. Betul. Kalaupun seandainya kita saat ini berjuang untuk orang yang kita sayangi, ya kenapa enggak? Wong kita masih bisa berjuang. Iya. Ngoten ya Ki ya. Betul. Daripada orang yang kita kasih sayang kita melihat tidak bisa berjuang, ayo bagaimana? Betul. Ya, jadi nikmati karena Tuhan melihat bagaimana kalian syukur dan nikmatnya. Iya. Daripada kalian bergelimang tetapi kalian tidak syukur, tidak merasa nikmat, dan kalian tidak menyayangi orang tua. Lah ya apa enggak malah kalian nanti dilebokne di neraka. Betul. Benar enggak Ki? Oke. Ya, pintar bersyukur je. Lanjut Ki, monggo. Tadi untuk si Duda. Duda anak dua, Pak sopir ngoten Ki. Iya. Iya. Ini kategori saya yang akan membahas untuk janda. Oh ya Allah, janda. Janda yang punya anak yang masih kecil-kecil. Ya Allah, banyak nih Ki di subscribe-nya Ya. Bituminter ini. Dulu dia menikah dan ditinggal oleh suaminya dengan orang lain. Dan akhirnya si janda tulang punggung keluarga ini hidup dengan anak-anak yang masih kecil. Nah, iya itu banyak. Dan selama ini dia ketergantungan dengan suaminya. Tapi semenjak suaminya pisah cerai, dia harus menafkain keluarganya, orang tuanya dan adiknya, dan begitu pula anak-anaknya. Sampai dia kerja, yang saya lihat ini kayak di warung-warung ya Mas Jawir. Oh, kayak apa ya? Kerja yang Bersih-bersih? Bukan. Kayak pecel-pecel gitu lah. Oh, ngulek sambel. Iya, kayak di jual pecel-pecel kayak gitu. Pecel-pecel, Pokoknya iya. bekerja. Heeh. Sampai tenaga dia itu seperti tenaga robot yang tidak ada capeknya. Masya Allah. Karena apa? Dia berjuang buat anak-anaknya, memberi makan anaknya dan keluarganya. Terus sampai yang saya lihat di sini sampai dia tidak makan tuh bilang ke anaknya kalau misalnya makanlah, mama sudah makan. Padahal mamanya belum makan. Tapi kata mamanya, makan saja, mama sudah makan. Akhirnya
dimakan oleh dan dihabisin oleh anaknya. Dan pada saat dia ngembalikin mangkok di dapur, mamanya cuman menghirup air yang sisa dari makanan kuah, dari makanan dari si anaknya. Itulah membuat dia semakin kuat menjalani hidup. Asal tidak apa-apa dalam hati dia, tidak apa-apa saya tidak makan, yang penting anak-anak saya kenyang dan bisa tidur nyenyak. Tapi dengan keajaiban Tuhan, dengan air kuah sisa dari mie atau apa itu bisa kenyang dan bisa membuat si tulang punggung keluarga itu Kuat. bisa tidur nyenyak dan bisa menghadapi aktivitas seperti biasanya lagi. Gitu. Jadi semangat yang saya lihat di sini, jadi semangat dia itu dilihat dari anak-anaknya, asalkan anak-anaknya bahagia, asalkan adiknya bahagia dan orang tuanya bahagia, dia pun ikut bahagia. Dan kembali lagi untuk para janda-janda di luar sana yang jadi single parent, menjadi tulang punggung keluarga-keluarganya, anak dan adik dan orang tuanya di sana, apapun cerita kalian di sana, ya, apapun yang kalian hadapin sekarang, tenang. Itu masih proses Tuhan untuk kalian bisa lewati nanti. Insya Allah, saya doakan dari sini kalian diberi kesehatan lagi, diberikan rezeki berlimpah untuk anak, adik dan orang tua kalian, sehingga memberikan tempat yang lebih layak lagi dan bisa memberikan makan yang lebih enak lagi, tempat tidur yang lebih enak lagi. Amin. Dan juga saya doakan semoga kalian bisa melewati hati yang tenang. Amin, Masya Allah. Dan kembali lagi untuk para tulang punggung keluarga yang janda, belum tentu juga orang kaya di luar sana dia tidak punya masalah. Betul. Ya, semua orang itu punya masalah, tapi tenang. Di balik penderitaan kalian saat ini, mencari uangnya seperti apa, itu akan menjadi cerita pada saat kalian sukses nanti dengan anak-anakmu dan adik dan orang tuamu, karena kalian seorang pahlawan yang tangguh untuk membesarkan keluarga. Waduh Ki Pacan, waduh Mas Jawir. Masya Allah, tabarakallah, ya Allah. Ya, inilah perjuangan ngoten yo Ki yo. Waduh ceritanya yo sedih pisan. Ya tapi bagaimana lagi, tadi Ki Macam bilang jalani dan nikmati, karena suatu saat ini akan menjadi suatu cerita bagi semuanya yang tulang punggung keluarga. Apabila nanti pasti Tuhan akan menaikkan, mengangkat kalian semuanya. Nikmati prosesnya, jangan ngeluh, jangan ngeluh, jangan patah semangat, jangan pesimis. Ya, Tuhan memberikan bukan cobaan, Tuhan memberikan beban sekarang itu karena Tuhan yakin kalian akan mampu melewatkan jembatan kecil itu. Ya, tidak semua orang bisa menjadi tulang punggung keluarga. Tidak semua orang yang bisa menghidupkan orang banyak. Iya, betul sekali. Karena orang menghidupkan diri sendiri aja kadang-kadang tidak bisa. Tapi kalian hebat. Kalian lebih dari sultan. Kenapa? Karena kalian bisa menghidupkan orang banyak. Iya, itu rezeki orang yang kalian nafkain itu jauh lebih besar, surga dunia. Kalian menghidupinya itu dengan tetesan keringat kalian. Jangan dipikir bahwa Tuhan tidak melihat keringat yang kalian curahkan dengan ketulusan untuk membesarkan bahkan merawat keluarga-keluarga kalian. Ya Ki ya, pasti itu akan ada balasannya. Kalaupun seandainya tidak dibalas di dunia, di akhirat pun akan menjadi balasan yang akan lebih indah. Ya, kalian pernah nggak ngerasa, padahal saya kerja dari pagi ke pagi, tapi badan saya kok kuat-kuat aja ya. Itulah kelebihan dari Tuhan yang diberikan kepada kalian. Alhamdulillah. Karena kalian pekerja keras yang harus menghidupkan, menafkahin saudara-saudara kalian dan keturunan-keturunan kalian. Itulah salah satunya anugerah dari Tuhan yang Tuhan berikan, kesehatan nomor satu untuk bisa mendapatkan rezeki di depan. Betul, mungkin mereka nggak akan sadar gitu loh. Mas Dawid dulu itu juga sampai sadar itu gitu. Kok nggak pernah sakit-sakit gitu ya. Dari tadi mancing-mancing mulu. Ini saya tidak mau nangis-nangis lagi.
sakit ngono dompeni obat warung mari. Betul. Itu loh ya. Biasanya orang-orang tulang punggung keluarga itu tidak seperti orang-orang lain yang sakit sedikit udah diopname. Biasanya tulang punggung keluarga pegel badannya, tempel koyok sembuh. Badannya meriang, minum obat sedikit aja sembuh. Hilang. Tidak manja. Betul. Karena mereka tahu kalau misalnya saya tidak kerja, nanti saudara-saudaraku makan apa. Itu yang membuat motivasi, semangat yang membuat penyakit itu hilang. Betul sekali. Tapi yang manja-manja kan sakit sedikit tidak kerja, izin, sakit sedikit izinnya itulah. Tapi yo rapopo dhek manjano kan duitnya akeh. Ya akhir tapi tidak punya pengalaman hidup, tidak ada cerita di belakangnya kamu pernah apa. Itu Mas Jawi ya. Tapi banyak juga kok orang kaya yang dia nggak manja Ki. 1001 sih. Oh iya. Iya kan masih ada ya Ki ya. Masih ada contoh orang kaya yang nggak manja juga kok Ki ya. Ki, mari kita lanjut lagi. Mas Jawi udah mulai berhenti air matanya. Lanjut. Tadi udah dilihat sama si janda. Ya, di sini ada tulang punggung keluarga yang mana dia anak tunggal. Wah. Yang tidak punya saudara dan punya orang tua saja. Yang saya lihat di sini tulang punggung keluarganya ini yang menghidupin orang tuanya saat ini. Ya, yang dahulu kala pernah bisa dibilang bukan tulang punggung, bisa dibilang anak semata wayang kan itu anak yang paling dimanja. Mau minta apa pasti diusahakan sama orang tuanya. Di saat sekarang orang tuanya lagi sakit dan waktunya lah si anak pertama si anak semata wayang ini anak semata wayang ini harus bekerja keras untuk kedua orang tua. Betul. Kedua orang tuanya. Sekarang lah waktunya terbalik. Jadi waktunya si anak tunggal ini menjadi tulang punggung keluarga. Apa yang dirasakan orang tuanya pada saat dulu untuk membahagiakan anaknya yang dia sekarang rasakan. Dari pagi sampai tidur di tempat kerjanya. Nah, iya itu. Ini. Jadi untuk tulang punggung keluarga yang anak semata wayang, ya udah waktunya kalian membahagiakan orang tua kalian. Sudah waktunya kalian menyuruh orang tua yang rentah itu istirahat untuk tinggal di rumah untuk menikmatin hari tuanya. Karena aku udah nangis. Lanjut. Ya, karena sekarang waktunya kalian untuk menunjukkan kalau kalian itu berpotensi di kehidupan kalian. Sudah waktunya kalian membahagiakan orang tua kalian. Mesti mending kalian cuma menghidupkan orang tua kalian. Orang-orang lain dia menafkain anak, adik dan orang tua. Nah, tapi ya, kalian masih mending. Masih dibilang kategori yang mana bisa tidak enteng berat, tidak berat enteng. Jadi disinilah saatnya sebelum orang tua itu meninggal dan sebelum orang tua itu merasakan uang kalian dan dia bisa menikmati masa tuanya. Udah cukup orang tua kalian untuk bekerja. Biar kalian yang kurang tidur, biar kalian yang mencari nafkah. Ya itu. Karena apa? Karena di sini yang saya lihat untuk tulang punggung keluarga sudah waktunya kalian membahagiakan mereka. Membalikkan kembali. Ya, membalikkan kembali masa-masa pada saat kalian dimanja. Begitu juga sekarang kalian memanjain mereka. Untuk tidak usah bekerja. Ya, itu. Disinilah. Gak perlu orang tua kalian tahu kerja kalian secapek apa. Gak perlu. Yang penting orang tua bangun tidur, dia santai, menikmatin hidup, napas segar, ngobrol, berbincang-bincang. Biarkan kita yang banting tulang di luar sana untuk memenuhi keperluan
mereka. Wah. Jadi kembali lagi untuk para pejuang-pejuang tulang punggung keluarga, khususnya untuk anak sulung ya, Anak tunggal. Yang saat ini Semata menjadi wayang. pahlawan untuk keluarganya. Semangat buat kalian semua di sana. Ingat, pejuang seperti kalian di luar sana banyak, ya. Tapi ingat juga. Kesehatan kalian, rezeki kalian itu doa dari orang tua kalian yang kalian perjuangin saat ini. Jadi jangan pernah takut sakit, jangan pernah takut tidak ada rezeki, jangan pernah takut ada musibah. Karena insya Allah doa mereka akan melindungi kehidupan kalian. Amin amin ya robbal Karena alamin. Tuhan tahu Mas Syawir, kalau misalnya sampainya tulang punggung ini sakit dan tulang punggung ini tidak bisa bekerja, kan dia tidak akan bisa menafkain. Tuhan itu adil, Nggih, makanya pasti. diberi tenaga lebih Nggih. untuk selama selama dia bisa menafkahi. Menafkahi, Tapi betul, kalau Mas. misalnya diberi kesehatan lebih dan diberi perlindungan, tapi dia salah gunakan, itulah Tuhan sering kasih cobaan. Nah ya Untuk Pak. orang tulang punggung keluarga di sana. Jadi anak tunggal yang dibalik gitu ya Ki. Oh jadi liatin ntar nangis lagi. Kayak Mas Oka Keling itu tadi toh ya, sekarang dia harus membahagiakan orang tuanya. Ya Ya kan? iyalah. Dia membahagiakan, berjuang harus siang dan malam ya, dapat iringan doa dari orang tua. Iya. Lah dulu pada saat Oka Keling muda jarang pasti ngedoain orang tua. Ya toh? Oh, itu loh. Bagaimanapun juga orang tua itu tetap orang tua ya. Dia begitu sayang sama anak-anaknya. Iya. Ini yang anak tunggal yang menjadi tulang punggung keluarga, masih ada iringan doa juga dari orang tua. Jadi semangat. Jangan mengeluh. Iya. Jangan tunjukin capekmu di depannya orang tua. Dulu waktu kamu dibahagiain sama orang tua, apakah orang tua ngeluh, aku capek untuk beliin kamu mobil Oka Keling? Ora toh? Oh, sekarang orang tuanya minta kulkas saja dia ngeluh. Beliin besok. Besok dibeliin. Oh, mohon maaf ya Rek, Mas Jawir sekaligus menasihati Mas Oka Keling. Soalnya Mas Jawir kan dinasihatin Ki Macan. Sampai nangis. Kemudian Ki ada lagi. Coba. Iya. Ini kartu terakhir untuk para pejuang-pejuang tulang punggung keluarga. Di sini ada kartu oracle saya menggambarkan apa namanya? Apa? Serigala. Yang mana semangat kalian harus sekuat serigala. Amin. Mau di musim panas, musim dingin sekalipun, tetap semangat karena tujuan kalian untuk membahagiakan orang-orang yang kalian sayangi. Ya, saya yakin sekali rezeki-rezeki itu akan datang dengan sendirinya dan mukjizat dari Tuhan itu pasti ada, pasti ada. Nanti insya Allah saya bantu dari sini. Semoga kalian bertemu dengan orang-orang baik yang akan mengangkat derajatmu. Amin. Dan akan bisa membuat usaha untuk dirimu. Amin amin Mas. Itu ya, selalu berpikiran positif, selalu ikhlas dalam melakukan pekerjaan, dan selalu berdoa dengan Tuhan. Semoga bisa diangkat derajat kalian lebih baik lagi. Cukup Mas Jawir. Cukup nggih. Waduh, alhamdulillah ini ada insting yang bermakna di musim dingin. Ibaratnya kan musim hujan, insting serigala tetap harus jalan bagaimana cara mencari makanan. Betul. Musim panas tetap Pakai payung. musim durian tetap harus cari tahu bagaimana caranya mencari mangsa. Ya. Apalagi di musim mangga. Ya. Indonesia kan musimnya buah-buahan ya. Pokoknya itu tadi Ki Macan memberikan informasi, bahkan Ki Macan pribadi juga akan terus mendoakan untuk para pejuang tulang punggung keluarga. Mas Jawir ini tadi yang meminta membuat kayak begini. Tak pikir nggak ada jalinan kasihnya. Loh, kok nono jalinan kasihnya, kena prank Mas Jawir 2 kali rek. Aduh, sono ayen iki madam. Tapi tidak apa-apa. Semoga dengan tayangan ini nasihatnya Ki Macan
bacotnya Mas Jawir ini pun juga bisa menjadi penyemangat untuk tulang punggung keluarga. Bahwa kalian tidak sendiri, orang yang menjadi tulang punggung keluarga, Tuhan tidak membiarkan bahwa kalian berjalan dan melangkah sendiri. Tuhan pun juga melihat dari atas dan pasti akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kalian untuk tulang punggung keluarga. Betul. Sarannya Mas Jawir, apapun itu yang menjadi tulang punggung, beban tanggung jawab kalian sebagai tulang punggung keluarga, tetap menjadi orang baik, jalan yang lurus-lurus aja, nggak usah belok-belok, bekerja dengan benar-benar saja, dengan lurus-lurus saja, tanpa harus melakukan hal-hal di luar ajaran agama kita masing-masing. Betul. Karena apabila kita tetap berada di jalan yang lurus, jalan yang benar, Tuhan pun juga tidak segan-segan akan memberikan berbagai macam keajaiban, mukjizat tanpa kita sadari. Dengan datang sendirinya akan menjadi hal yang berbeda apabila kalian menjalani itu belak-belok. Yo, nanti takutnya kalian keblonyok jadi setan. Ngono ya Ki ya. Banyak nanti yang saya lihat di tahun 2022, sebagian orang-orang kaya yang sukses di luar sana itu sebagian dari tulang punggung keluarga. Masya Allah. Alhamdulillah, kemungkinan besar yang menjadi prediksinya Ki Macan, orang yang baik, orang yang kaya-kaya yang sebelumnya menjadi tulang punggung keluarga, yang dimana akan memberikan berbagai macam bantuan, bahkan pinjaman tanpa syarat untuk usaha itu ya Ki ya. Semoga lekas terwujud ya. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah itu tadi banyak sekali contoh yang nanti bisa diambil sebagai tulang punggung keluarga Gigi ya. Nangis lagi dong. Boten. Ojo ya Raya, jangan nangis terus Rek. Waduh ini. Baiklah, matur nuwun Ki Macan. Sama-sama Mas Jawir. Masuk aku sampai nangis. Ora? Oh iya. Baiklah kalau begitu saatnya untuk penonton Pintu Misteri mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, agar negara Indonesia itu tetap dalam persatuan dan kesatuan kedaulatan NKRI. Doakan terus semoga saja negara Indonesia ini dijauhkan dari segala macam bentuk bencana alam, dan apabila terjadi semoga tidak melebihi dari kemampuan negara Indonesia dan warga negara Indonesianya. Doakan terus untuk NKRI harga mati. Ki Macan, ada pesan hari ini untuk para subscriber? Pesan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ke belakang dengan penuh kepuasan. Dan pandangilah ke depan dengan penuh keyakinan. Waduh, mantap sekali. Apapun yang sudah menjadi di belakang itu adalah cerita. Masa lalu. Histori. Pahit pedih, ngono ya Ki yo, amburadul, drama. Melengos senyumin. Aduh, masa laluku sudah lewat. Mas, di depan itu song-song dengan keyakinan bahwa kita bisa. Karena dengan keyakinan, insya Allah apa yang menjadi di hayalan mimpi kita bisa menjadi nyata. Ngoten? Pinter orang Mas Jawir peribahasane? Waduh, saya Mas Jawir. Dan saya Ki Macan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.